Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pelajaran kita pada hari ini yaitu kelas 3, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Ayo mencoba. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab Ibu Beni sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumahnya. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Nah, sekarang kita menirukan gerakan kucing yuk. Coba perhatikan gambar yang pertama. Gambar kucing yang sedang mencakar-cakar. Nah, gambar yang kedua, gerakan kucing yang sedang menangkap tikus. Selanjutnya, gerakan yang ketiga, silahkan kita gabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Ini akan menjadi sangat menyenangkan. Baiklah anak-anak, sekarang ayo bercerita. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Yuk kita baca dongeng tentang kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya, ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. "Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula," katanya. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-ngendus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah anak-anak, sekarang ayo tulislah pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau yang telah kita baca tadi. Ditulis di buku latihanmu ya.
Baiklah anak-anak, sekarang ayo berlatih. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan di dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal yang berikut ini. Soal yang pertama. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Nah, pertanyaannya yang A, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Baiklah anak-anak, coba perhatikan gambar itu. Di sana ada 5 buah kotak. Jadi, jika telur yang dikumpulkan Benny adalah 20, maka kita letakkan 20 telur itu pada masing-masing kotak sama banyak. Jadi, jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, pertanyaannya yang B, jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, yang sekarang ini kan kotaknya ada 4. Jadi, karena telurnya ada 20, maka kita letakkan di setiap satu kotak itu isinya sama banyak dengan kotak yang lainnya. Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskannya dalam bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny yang ini, yaitu 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. Baiklah anak-anak, agar kita lebih memahami, coba kerjakanlah latihan pada halaman 79 yang nomor 2. Dikerjakan di buku latihanmu ya. Cukup sekian dulu ya pelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.